إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Kembali kita membaca kitab Fathul Mu'in yang syarahnya mengarah di Abu Thalib. Menyambung pembacaan kitab fikih semalam kita membahas masalah rukun sembahyang. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua wasaniha takbiru taharrumin, yaitu rukun yang kedua yang sembahyang mengucap takbiratul ihram. Lil khabari, karena ada hadis al-muttafaqi alaih yang ittifaq, artinya sepakat dua imam hadis besar Bukhari Muslim. Hadis ini sahih. Di dalam ilmu hadis bila sepakat dua imam hadis ini, kalau diragukan lagi hadisnya itu sahih. Apapun hadisnya, idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau mendirikan sembahyang, fakabbir, maka hendaklah membaca kalimat takbir. Ada hadisnya. Sunniyah dzalika dinamakan dengan takbiratul ihram. Kenapa? Li'anna al-musalli, karena sesungguhnya orang yang sembahyang itu yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis shalah. Karena orang yang sembahyang itu inya diharamkan apa-apa yang halal di luar sembahyang. Misalnya makan, bebandir, makan, minum, bebandir itu diharapkan waktu sembahyang. Itu jadi dingarani takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan seluruh perbuatan yang di luar sembahyang. Jadi kita bila makan, bebandir pada saat sembahyangnya, itu jadi dinamakan takbiratul ihram. Makrunan bihi, membaca takbiratul ihram itu makrunan, berimbai bertakbir dengan membaca takbir, dan diimbai lawan apa? An-niyatu, diimbai memasang niat, atau memasang niat diimbai waktu membaca takbir. Ma'andat niat sembahyang diimbai waktu membaca takbiratul ihram, di situ ma'andat niatnya. Jadi yang pertama itu dua rukunnya jadi satu sebenarnya itu. Kalau dihalusi lagi apa? Niat lawan takbiratul ihram diimbai. Lianna takbirah, karena bahwasanya takbiratul ihram itu awwalu arkanis sholati, awal rukun sembahyang. Awal yang pertama rukun sembahyang takbir. Watajibu muqaranatu hadhihi, maka wajib menyertakan niat itu bihi bitakbir, dengan membaca takbir. Diimbai wajib disertakan keduanya. Bahkan mau pada mau wajib ayyastaghfir,
bahwa menghadirkan kullu mu'tamirin fiha mimma marra ghairuhu kal qasri lil qasirin wa qawmihi imaman aw ma'muman fil jumu'ati wal qudwati li ma'mumin fi ghairiha ma'aktidaiha. Bahkan wajib menyertai ditambah pada waktu mengangkat takbir tadi. Apa itu wajib ditambah? Yaitu niat qasar, mengqasar sembahyang ma'andaknya waktu mengangkat takbir tadi dua. Lil qasiri, bagi orang yang mengqasar sembahyang. Jadi bila orang yang mengqasar sembahyang, mereka sembahyang, saya musafir, si musa sembahyang tadi niat dapat qasar itu waktu mengangkat takbir ma'andaknya di situ. Bila lain pada di situ pada saf qasarnya mereka sembahyangnya. Misalnya kita sembahyang zuhur, kita qasar jadi 2 rakaat. Waktu dalam perjalanan misalnya kita qasar. Nah, qasarnya itu niat mengqasarnya itu anaknya waktu mengangkat takbir. Usolli qawmul zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Makna niatnya waktu mengangkat takbir itu mengqasar saja. Kalau boleh di luar itu pada sah qasarnya. Bila qasarnya pada sah, sembahyangnya pada sah juga. Sahaja pun sembahyang zuhur 2 rakaat mengqasar, nah waktu mengangkat takbir itu anaknya. Wa qawmihi, dan keadaannya imaman aw ma'muman fil jumu'ati, waktu sembahyang Jumat ma'andak menjadi imam atau makmum di takbir kedua anaknya. Misalnya imam Jumat usolli fardhu jumu'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allah mengucap Allah takbir, itu anaknya jadi imam, wajib diangkat di situ. Di luar mengucap takbir ada sah. Begitu juga jadi makmum sembahyang Jumat, wajib diangkat niat makmum mengikut imam pada mengangkat takbir kedua anaknya, anak niat jadi makmum atau jadi imam. Di situ juga waktu mengangkat takbir kedua anaknya. Wal qudwati li ma'mumin fi ghayriha, dan niat mengikut, niat menjadi makmum fi ghayriha pada selain Jumat, apa ya sembahyang 5 waktu. Dan itulah kita berjamaah sembahyang 5 waktu selain Jumat. Yang wajib niat menjadi makmum itu si makmum saja, si imamnya sunat saja niat menjadi imam. Saya imamnya nih, usolli fardhu isya raka'atin mustaqbil qiblah adaan lillahi ta'ala. Allah sahajaku jadi sahajaku sembahyang isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kata membuat imam berniat, bagi imam itu sunat saja. Namun yang makmum wajib menganggap niat makmum itu di takbir tujuan. Bila sembahyang berjamaah, harus si makmum itu wajib menganggap niat menjadi makmum, harus dibuat waktunya, ya waktu mengangkat takbir. Nah, perlu tahu bagi sembahyang berjamaah menganggap niat makmum itu wajib bagi si makmum. Di dalam kitab lain niat berjamaah, ya di kitab lain mengatakan boleh. Misalnya si makmum berniat berjamaah, ya berniat dalam hati boleh. Misalnya usolli Allah isya al-raka'atin mustaqbilan jamaah, ya
isi makmum. Boleh niat jamaah aja, pada niat makmum ya, diganti lawan berjamaah boleh. Sholli fardhu isya arba'a raka'atin mustaqbil qiblah makmuman lillahi ta'ala. Allah itu wajib bagi makmum bila hendak berimaman dianggap bila si imam sunat aja niat jadi imam bila selain Jumat selain lima waktu biasa zuhur, asar, maghrib, isya si imam sunat aja niat menjadi imam. Jadi bila yang mengucap keliru lah ada syirik kesalah tu yang menggawil lah tu ada gitu. Misalnya ada orang sembahyang kita terlambat, haruslah menggawil, haruslah lihat mengikut sibuknya dia sudah. Saya terlambat, ada orang sembahyang sorangan misalnya kita bukan kita jadi makmum, haruslah menggawil-gawil itu ada gitu. Langsung aja di belakang sidir Sholihul Zuhri Al-Barakatih makmuman lillahi Allah Al-Fardhu Zuhur berkat ikut imam sudah kerja 4 gerakannya. Kalau saya menggagal-gagal Allah kadang salah cuma ya itu ya kadang pas pada ada kitabnya nah kisahnya itu dia sudah dari kitabnya sebenarnya sahaja cuma ada dari kitabnya malah mengambil itu jadi empatinya langsung mana Sumayas damiru kemudian berkekalan ma'amat niat tadi mustahriban lidalik kullihi ila roh sampai huruf roh kalimat Allahu Akbar rohnya itu nah sampai ke sana kita niatnya Allahu Akbar nah sampai situnya habis waktunya kita mandat niat di situ bang apanya padanya niat tinggal roh itu dia habis. Jadi kan yang bagus itu pas kalimat Allah bernapas kok Allah saat itu anak niat aku sembahyang fardhu isya berjamaah misalnya nah situ sebelum huruf kalimat roh itu nah situ anak niat sembahyang wa yata'ayyanu fihi 'ala al-qadir dan menyatakan menjelaskan bagi yang kuasa lafaz. Jadi lafaz takbir itu apa lafaznya Allahu Akbar. Nah itu bakal lafaz takbiratul ihram atau Allahul beralif lam Allahul Akbar itu sahaja. Cuma jangan kalau sahih namanya mulai orang daurnya mereka bisa dibawa karena ini lemah juga qaulnya walaupun sah cuma karena kebiasaan membaca Allahu Akbar di seluruh dunia itu ada Allahul ada. Jadi kalau orang membaca kayak itu ada sahaja sembahyangnya cuma baik kalau usah dipakai ilmunya aja nih kitabnya ada Allahu Akbar itu termasuk rukun qauli. Jadi hurufnya harus pas Allahu Akbar pasakan Allahul Akbar atau buat alif lam sahaja wala yakfi an tidak sah takbiratul ihramnya dengan memakai lafaz ukabbirullah itu pada sah atau Allahu kabir itu pada sah juga takbirnya atau Ar-Rahmanu Akbar kepada sah juga takbirnya. Tidak takbirnya pada sah, sembahyangnya pada sah juga. Wayaqulu dan memudahkan artinya kalau sah takbirnya
harfin minallahu akbar. Cedera bacaannya walaupun satu huruf di kalimat Allahu akbar itu ada sah, karena itu masuk rukun qauli. Jadi wajib-wajib orang membacanya. Yang bagus ya kau belajar, cari gurunya, bertakun, setelah mencuri wakah, takbir ulun teh. Nah, itu yang nyamannya. Baca bisa aja karena yang ahlinya pandai pas saja ya, alhamdulillah. Bila yang kurang pas dikatakan sidir, alhamdulillah juga takut. Soal salahnya ya kan, anda bertakun. Wa ziyadatu harfin yughayyiru al-ma'na kama di hamzati Allahu akbar. Kalau dua takbirnya menambah satu huruf saja, menambah yang mengubah makna. Contohnya kamati seperti memanjangkan huruf hamzah di kalimat Allah. Haknya itu terlalu panjang, itu mengubah makna kita. Allah itu salah. Kepanjangan hanya walaupun dua harokat saja mengubah makna. Apa maknanya? Bila kita panjangi tadi itu meragukan lawan Allah. Hamzahnya jadi hamzah istifham. Hamzah maknanya bertakun. Allah mengubah makna. Apalagi wa ka'alifin ba'dal ba'. Nah, sesudah huruf ba kalimat akbar. Ba-nya itu panjangan salah juga. Allahu akbar. Nah, salah. Tidak ada itu. Muazzin enggak, jadi imam enggak usah disuruh lagi. Harus sah takbirnya. Wa ziyadatu wawin qabla jalalah. Menambahi waw sebelum kalimat Allah ditambahi waw. Wa asalnya hamzah diganti waw jadi Allah, salah juga. Jadi yang pasnya itu Allah pakai hamzah. Kalimat takbir dia sudah banyak ya, sedikit aja. Maginya Fatihah, ya bilang menutup gamatan aja pasti dapat. Gamatan berarti kalau biji-bijian orang baik, insya Allah dapat aja. Wajibu isma'uhu, dan wajib di dalam membaca takbiratul ihram ini wajib isma'uhu, memperdengarkannya takbir nafsahu akan dirinya sendiri. Jadi wajib yang sembahyang yang membaca takbir itu mendengar dirinya sholat. Jadi kada sholat takbirnya bilang pada bersuara, misalnya nak takbir angkat tangan saja, itu dia ada sah. Harus bersuara, pada Allah pada bersuara. Minimal dirinya sendiri mendengar. Misalnya aja takbir saja, asal diri kita aja mendengar, telinga seorang yang mendengar itu sudah sah. Kamu dapat bersuara sama sekali, ada sah takbirnya. Datang-datang sembahyangnya, pengennya kalimat muntung aja bergerak juga ada bersuara. Yang bagus itu bersuara, dinyari ini sedikit aja kalau banyak. Sorry kalau syari arwah katin pada Allah ada banyak. Itu datang aja. Kada mengganggu juga tiga. Asal bersuara itu wajib. Mau pada mau harus bersuara. Walaupun telinganya seorang mendengar harus bersuara sedikit. Itu wajib. Pakai suaranya dikeluarkan wajib. Jangan kayak orang bisu itu jangan. Untung aja bergerak. Jangan.
bersuara sedikit. Karena jika keadaannya sahih as-sam'i, pendengarannya bagus pada tulik, awalnya orang disuruh tulik, kenapa? Karena mendengarannya dikimin bisa tulik, itu pengecualian. Kasa'iri ruknin qawliyin, seperti seluruh rukun-rukun qawli. Minal fatihati, seperti baca fatihah, itu juga harus bersuara sedikit. Jadi kena takbiratul ihram aja baca fatihah itu juga. Kemudian buat tasyahud dia juga bersuara juga sedikit. Jangan pergi berdiam aja, peranai aja, ada sah sembahyangnya turun qauli. Sebutin lagi salam bersuara, kalau orang bersuara, keluarkan suaranya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup saja, jangan dibaca pada sah. Jadi rukun qauli dalam sembahyang itu takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, lawan salam. Itu bersuara harus pada kawan diberi benar pada sah bersuara. Coba suaranya volumenya hingga telinga seorang menjawab dengar. Harus bersuara karena wajib, itu salah satu kewajiban kita takbiratul ihram, harus bersuara. Di kadang Allah diberi benar-benar mendengar, minimal telinganya seorang mendengar. Anda yakin lagi, dibuka sedikit volumenya lagi, biar dijauhi hingga mendengar, asal jangan nyaring benar aja. Baca Fatihah itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang menjaga itu. Kamu beralayan aja, sunyi sembahyang. Bibirnya bergerak ada bersuara itu pada saat. Wa yu'tabaru isma'ul mandub bil qawli min usuli sunnah. Diiktibar luar kita memperdengarkan rukun-rukun sunat rukun qawli yang sunat bila hendak hasil pahalanya dikeluarkan suaranya. Misalnya membaca surah, karena Allah bergamatan bila karena mendengar telinga surah, karena dapat pahala sunnahnya. Minimal mendengar harus bersuara sedikit. Hanya hasil pahala sunnahnya bila kada mendengarkan hasil pahala sunnahnya. Ini yang sunat qawli. Sunat qawli misalnya baca surah, baca tasbih, baca doa duduk antara sujud, itu harus bersuara sedikit. Hanya hasil pahala sunnahnya adalah. Apalagi yang rukun qawli yang wajib harus bersuara. Pada Allah kada bersuara. Bila ini normal, karena disyukuri, bilanya disyukuri pengecualian pulang, ada pengecualian. Bilanya normal, orangnya harus bersuara, jangan bergamat, jangan pada bersuara, karena itu wajib. Bila ada suaranya, kada sah kita. Wa sunnah, yang sunat-sunatnya pulang Abdul Takbir tadi. Wa sunnah jazmu ra'ihi, sunat menjazamkan, mensukunkan huruf rohnya itu dimatikan, itu sunat. Allahu Akbar, dimatikan roh itu sunat. Dapat pahala sunatnya. Seandainya ada orang baca Allahu Akbar di baris sinai ummah, kada apa-apa juga, kada dapat pahala sunnah. Jadi yang sunnahnya huruf roh di kalimat takbiratul ihram itu dimatikan, dijazamkan Allahu Akbar, dimatikan bersunnah.
disunahkan. Kita Imam Syafi'i disunahkan saja, di ruknya itu disukunkan. Wajah dan penyaring membaca bihi bitakbir dengan wajah takbir li imamin khusus bagi imam itu disunahkan. Imamnya penyaring bertambah pahala imamnya. Suara harus menyaring. Adapun si makmum tadi cukup dirinya aja mendengar, tapi harus bersuara juga. Volumenya aja sedikit dikurangi. Bagi si makmum tadi harus sedikit aja asal kedengaran telinga seorang dia. Kasat iri takbiratul intiqalat, seperti seluruh takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan rukun dari anak ruku, anak sujud. Nah, itu takbir intiqal. Itu sunat penyaring bagi si imam. Bagi makmum cukup ini aja mendengar, cukup makmumnya aja mendengar. Dan sunat pulang rafu kaffaihi, mengangkat tangan. Itu sunat, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, ada wajib. Bila ada orang sunnah yang pada mengangkat tangan, mengucap takbir aja, Allahu Akbar, tangan Allahu Akbar, jangan disalahkan, ujur juga. Tapi yang sunnahnya mengangkat tangan, sunat mengangkat tangan, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Au ihdahuma, atau salah satu kedua tangannya, salah satunya in ta'assara, jika sulit mengangkat tangan salah satunya. Misalnya tangan ini ada penyakit apa, misalnya ada bakas apa, pada mengangkat tangan sebelah aja. Bila yang alih, bila yang awal, keduanya, bila yang awal sebelah tangan aja. Yang mana yang awal? Yang sunat keduanya. Ditashmin, dengan membuka dua telapak tangan dibuka. Di dua telapak tangan, mengangkat tangan itu dibuka. Ya, sembarang contohnya sekitar bahu, batasnya bahu, tingginya hingga telinga situnya. Jadi kira-kira masing-masing aja. Pada bawah mengkas lalu pada bawah itu marahnya kira-kira berpintangan. Kalimatnya jangan hazwa, berpintangan, kalimatnya ada pasti. Jadi sekitar bahu, artinya jangan lipat pada bahu. Nah, itu pahamannya. Batasnya dua telinga, artinya jangan lipat pada telinga. Itu pahamannya. Jangan lipat pada bahu lebarnya, jangan tinggi pada telinga atasnya. Sekitar situ. Sunat dua telapak tangannya dibuka, yang berganggang itu sunat. Pahala ulang bertambah. Sunat, pahala sunatnya diangkat tangan, membuka telapak tangan. Posisi tangannya sekitar bahu, tingginya sekitar telinga. Nah, banyaknya sunnahnya sudah ya. Wa ma'a tafriqi asabihi ma tafriqan wa safwan, serta dibuka jari-jarinya, jangan rapat. Sunat jauh dibukanya yang sedang aja, tangan aja, tangan kayak ini jangan terus habis-habis, sedang, asal dibuka aja, jangan rapat. Hazwa mankibai, sekitar dua bahu. Bihaitsu yuhadhi atrafu asabihi ala uzunaihi, sekira-kira perpintangannya itu ujung jari kita ini pas di atas telinga, segitu batasnya. Ujung jari perpintangan daun telinga, angkat tangan nih, dua telapak tangannya dibuka, arahkan ke kiblat. Nah, ini caranya takbiratul ihram, takbir yang sunatnya, yang wujudnya. Walaupun sunat saja, cuma ini dari Rasulullah belakang yang ada asal. Jadi bila ada orang angkat tangan kayak ini salah,
kada sesuai sunnah malamnya. Ya kada belajar atau itu sembahyang. Ada yang intinya kada sesuai sunnah malamnya, walaupun jambut dapat panjang. Biasanya hubungan keduanya itu biasanya hubungan aliran lain. Yang sunnahnya kitabnya sudah jelas sekitar bahu, batas tingginya hingga daun telinga, ujung jari kita di pas sini. Jelasnya sudah kitabnya. Adanya yang alihai lain-lain pendapat. Cuma kita yang nyata-nyata aja diambil. Ada yang membayangkan ada sesuai sunnah, walaupun sembahyangnya sok saja daripada belajar. Kesimpulannya itu untuk ada belajar sembahyang itu dia habis bisa. Wa ibhamahu syuhmatai udhulain, dan dua ibu jarinya pas nih ujung telinga sini anaknya nih tinggilan liga di bawah telinga pas ibu jari satu anaknya. Kalau usah pas disantungkan kan usah kira-kira aja. Nah kalau usah santuk telinga usah kira perbintangan, kalimatnya perbintangan. Wahai kaifiyah, dan ini takbir cara kayak ini kayak tadi itu takbir tadi kayak ini tusannu disunatkan ma'a jami'i takbir, keseluruhan takbir baik itu intiqal takbiratul ihram kayak itu caranya berataan seluruh takbir kayak itu takbiratul ihram takbir intiqal kayak itu juga caranya diusahakan, jangan takbiratul ihram aja. Ini kita banyak juga kayak itu aja, bahkan sampai yang sunat kayak itu juga caranya, jangan asal boleh kebanyakan ada yang wajib ini pahamannya padahal itu seluruh sembahyang baik itu sunat atau wajib. Yang sunat kayak itu juga wajib juga, jangan asal samakan anggap perbuatan sembahyang sunat itu samakan sembahyang wajib. Kalau perlu baca surah Fatihah. Ya kan, jangan Fatihah saja. Kalau perlu bila waktunya luas, kalau dia surah. Wa ma'a ruku'in bil ittiba', dan beserta rukuk ini takbir intiqal, takbiratul ihram ini. Kemudian wa ma'a ruku' dan hendak rukuk takbir juga sunat. Kita untuk membaca surah misalnya minal jinnati wan nas, sunat angkat tangan pulang, anak rukuk sunat pulang, angkat tangan membaca takbir sunat pulang, angkat tangan sunat. Terus karena ittiba, karena mengikut Rasulullah SAW, berataan cara yang kayak tadi, tangan telinga sekitar bahu, sekitar telinga itu dari Rasulullah, bukan dari siapa-siapa, bukan dari siapa, misalnya dari ulama, bukan dari Rasulullah, ulama yang menjelaskan lawan kita. Waraf'in minhu, dan waktu bangkat dari rukuk hendak i'tidal sunat juga mengangkat tangan, hendak i'tidal hendak rukuk sunat, baik surah hendak rukuk sunat mengangkat tangan rukuk, terus i'tidal sunat pula mengangkat tangan sama karena takbiratul ihram tadi caranya, jangan asal mengangkat tangan aja kan, samakan udah dia samakan i'tidal. Kemudian anak sujud pada angkat tangan pada anak sujud. Nah ini yang banyak tersalah. Wa raf'in min tasyahudin awwala, dan sunat mengangkat tangan pulang ketika bangkit
dari tasyahud awal. Jadi kita sembahyang maghrib yang ada tasyahud awalnya nih. Untuk tasyahud berdiri, nah itu sunat angkat tangan, itu yang sunat angkat tangan. Adapun rakaat pertama yang terada tasyahud awalnya jangan angkat tangan. Kebanyakan mengangkat tangan terus, angkat tangan terus. Jadi angkat tangan itu waktunya yang sunatnya ada jumlahnya, ada seberapa angkat tangan. Jadi tadi takbiratul ihram sunat, kemudian hendak rukuk pulang sunat pulang, rukuk hendak i'tidal sunat pulang, angkat tangan 3 kan sudah 3. Kemudian berdiri dari tasyahud awal, angkat tangan sunat, angkat tangan. Selain pada itu pada sunat angkat tangan 4 saja, hendak rukuk, hendak i'tidal, berdiri dari tasyahud awal, takbiratul ihram pertama, takbiratul ihram dulu, sunat, hendak rukuk, hendak i'tidal, kemudian berdiri dari tasyahud awal. Itu ya, daripada itu pada disunatkan angkat tangan. Kebanyakannya pada kita ini biasanya di rakaat pertama, untuk rakaat pertama hendak kedua angkat tangan 2, salah, ada sunat. Saya rakaat pertama Allah untuk baca surah angkat tangan, untuk baca surah hendak rukuk angkat tangan, takbir angkat tangan, tidak angkat tangan, sujud belum antara 2 sujud kedua, berdiri hendak rakaat kedua, nah angkat tangan 2, itu yang salah. Banyak terlihat di mana-mana kayak itu salah. Jadi untuk rakaat pertama, hendak rakaat kedua ada disunatkan angkat tangan. Kayak itu juga kita rakaat yang sembahyang 4 rakaat, dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat itu pada sunat juga angkat tangan. Yang disunatkan tadi 4 saja angkat tangan, takbiratul ihram, takbir hendak rukuk, takbir hendak i'tidal, lawan berdiri dari tasyahud awal, itu yang sunat angkat tangan. Di luar pada 4 tadi ada disunatkan angkat tangan. Paham ya Pak? Ya mudah-mudahan paham. Lil ittiba' karena mengikut Rasulullah SAW. Jadi seberatan sembahyang ini mengikut Rasulullah perbuatannya, yang belajar bila ada belajar mengumpati siapa ada kamu. Bila belajar pakai kitab pasti ujungnya Rasulullah yang mengubati. Wawahuhuma dan sunat ma'andab kedua tangan tahta sadrihi, di bawah dada. Nah, itu sunat jamaah ma'andab tangan di sini. Wa fawqa sarwatihi, dan di atas pusat itu sunat ma'andab di sini tangan benar. Itu sunat. Dan ittiba' karena mengikut Rasulullah SAW, afdhan biyaminihi, dalam keadaan memegang, mengikuti tangan kanannya, mengikuti ku'ayasarihi, mengikuti ini. Nah, kalau kita ada ini, kalau pasnya sudah itu sunat. Waradduhuma minar raf'i ila tahta sadri awla min irsalihima, dan mengembalikan 2 tangan di bawah dada tadi, baik kita senantiasa itu lebih afdal daripada melepas. Jadi mengangkat untuk takbir sebelum ihram, mengangkat di situ sunat paling afdal. Adapun mazhab lain ada yang berlurus pada
sembahyang itu jangan ditanyakan salah tuh boleh dibuat. Cuma yang afdolnya di sini kita Imam Syafi'i yang paling afdol. Bukuan mazhab Syiah kalau Syiah sembahyangnya. Mazhab lain ada yang mazhab Al-Ghazali, Imam Malik kalau pada salah pun lurus juga. Cuma yang paling afdol kita Imam Syafi'i ikut itu paling afdol. Nah, rukun yang ketiga pula puasa di suka qiyamu qadirin kena yang akan datang berdiri bagi yang puasa ia akan sia-sia. Mudah-mudahan ada manfaatnya kesan kita saudara. Amin amin wa rabbal alamin. Alhamdulillah.